Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Eka Rahma Putri dengan NIM 425104 Universitas Telogojo Semarang dengan prodi S1 Farmasi dari kelas A. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Farmasi Digital dan teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi Artificial Intelligence atau AI menggunakan Google Teachable Machine. Yang sesuai dengan ketentuan ujian, saya akan menunjukkan 3 jenis proyek, yaitu Image Project, Audio Project, dan Poster Project. Pada masing-masing proyek, saya akan menjelaskan 3 tahapan utama dalam machine learning, yaitu data gathering atau pengumpulan data, training atau pelatihan model, dan testing atau pengujian model. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke video pembahasannya. Baik, jadi kita langsung aja ke tahap yang pertama, yaitu pertama kita buka dulu platform utamanya, yaitu Google Teachable Machine. Kita klik, lalu setelah itu nanti di sini akan muncul webnya, yaitu terdiri dari 3 pilihan ya, ada Image Project, Audio Project, dan Poster Project. Nah, di sini kita akan menggunakan ketiga pengujian, tetapi kita mulai pengujian yang pertama yaitu Image Project terlebih dahulu. Nah, di sini kita pencet standar image-nya. Terus ini ada 2 kelas ya, 2 sampel artinya. Nah, di kelas yang pertama ini saya menggunakan objeknya botol, dan objek yang kedua di sini saya menggunakan gelas. Nah, setelah itu kita siapkan ya tentunya barangnya, lalu kita pencet webcam. Nah, di sini saya menggunakan webcam untuk mengambil gambar secara langsung. Saya tidak hanya mengambil 1 gambar saja, tetapi mengambil cukup banyak gambar untuk masing-masing kelasnya atau masing-masing sampel objeknya. Nah, di sini saya mengambil gambar dari berbagai kondisi nih. Misalnya objek saya dekatkan ke kamera, kemudian dijauhkan, lalu diputar ke arah kanan dan kiri, lalu sedikit dimiringkan serta menggunakan pencahayaan yang berbeda. Nah, di sini ada 57 image sampel, tapi saya hanya menggunakan 50 gambar sampel saja. Nah, kalian bisa tinggal dihapus ini ya bagian. Kita klik objeknya, kita pencet salah satu fotonya, terus kita hapus pada gambar sampah ini. Kenapa saya hanya menggunakan 50 image sampel? Supaya data yang dimiliki AI menjadi lebih beragam. Nah, jika data yang digunakan ini terlalu sedikit, modelnya nanti akan sulit mengenali objek ketika kondisinya berubah. Variasi datanya ini juga sangat penting supaya model tidak mengalami bias dan mampu melakukan prediksi yang lebih baik. Nah, kalau misal kalian udah menghapus nih jadi 50 gambar atau sesuai yang kalian mau berapa gambar, itu setelah itu kita bisa langsung melanjutkan ke objek berikutnya, yaitu di sini aku pakai gelas. Nah, untuk objek yang gelas ini juga sama ya sistemnya, sama seperti yang botol tadi. Pertama kita pencet webcam, terus kita ambillah gambar secara langsung ya, kita arahkan ke kamera, deketin ke kamera, atau dijauhkan, atau diputar ke arah kanan atau kiri, atau dimiringkan juga sehingga dia mendapatkan pencahayaan yang berbeda. Di sini tertera ada 53 image sampel. Nah, di sini saya akan menggunakan hanya 50, sama seperti di botol, hanya menggunakan 50 gambar. Jadi di sini saya akan menghapus gambar yang berlebih. Nah, dirasa udah cukup nih, sudah cukup pengambilan gambarnya. Lanjut ke step yang berikutnya, yaitu saya akan melakukan training model. Ini tinggal kalian pencet training model. Terus nanti kita tunggu beberapa menit. Nah,
Apa sih tujuan training model ini? Sebenarnya di training model ini AI ini sedang belajar mengenali karakteristik dari setiap gambar yang telah aku lakukan tadi, yang mengambil gambar itu. Walaupun yang kita lihat ya hanya sebuah tombol yang bertulisan training, atau yang dipencet tombol di training model itu, di belakang proses tersebut AI sedang mengubah gambar menjadi data numerik. Kemudian mencari pola-pola yang membedakan antara botol sama gelas itu tuh apa, misalnya bentuk, ukuran, kontur, warna, atau karakteristik lainnya. Jadi semakin banyak data yang berkualitas itu, maka proses pembelajaran model biasanya semakin akan menghasilkan prediksi yang lebih baik. Nah, jika training model ini dia udah memproses, udah selesai, dia bakal muncul ini preview. Kita akan matikan dulu webcamnya, kita ubah jadi file dan export model. Kita pilih export model, terus kita pilih yang TensorFlow di bagian upload. Nah, ini tinggal kita pencet upload my model aja. Nah, nanti setelah upload my model ini, dia akan memproses, akan menghasilkan suatu link yang nantinya akan di copy. Ini setelah itu kita copy paste aja linknya, lalu nanti dia akan menghasilkan preview this model live. Nah, di sini nanti kita tinggal masukin aja objeknya yang tadi udah digunakan. Jadi kalian bisa tes mau dari botol atau gelas dulu, itu bebas. Nanti AI akan mengidentifikasi, akan mendeteksi apakah itu botol benar botol atau tidak. Nah, di sini terlihat saat menampilkan botol, AI mendeteksi 100% ini botol. Berarti ini benar. Nah, terus selanjutnya saya akan mengganti dengan gelas. Nah, AI mendeteksi hampir 100% dia gelas. Jadi benar-benar AI ini memproses model jadi yang valid. Terlihatlah presentasi pada gelas yang meningkat, sedangkan botol itu juga sama tapi bergantian. Nah, ini saya memakai model objek yang berbeda, ini kalkulator. Jadi AI ini bingung, dia mau mendeteksi gelas atau botol karena kalkulator ini tidak ada di pengujian sampel. Jadi AI ini bingung mau memilih mana karena memang tadi di objek sampelnya kita tidak memasukkan kalkulator, jadi kurang valid. Nah, hal ini terjadi karena kalkulator tidak pernah dimasukkan ke dalam data pelatihan, sehingga AI mencoba mencocokkan objek tersebut dengan kelas atau objek yang paling mirip menurut hasil pembelajarannya. Nah, selanjutnya kita lanjut. Di sini saya akan melanjutkan ke pengujian yang kedua, yaitu audio project. Di sini sama seperti pilihan sebelumnya, ada kelas atau objeknya. Di sini saya pada objek yang pertama akan menggunakan suara tepuk tangan. Nah, di background noise ini dibiarin ya teman-teman, dan tidak bisa diubah juga. Nah, untuk yang objek yang kedua saya menggunakan siulan. Saya akan merekam suara menggunakan mikrofon yang tersedia pada laptop. Nah, ini saya memasukkan suara tepuk tangan. Nah, ini diulangi suara tepuk tangannya sebanyak 8 audio sampel. Begitu pula dengan objek yang kedua, objek suara yang kedua yaitu siulan. Ini saya merekam suara siulan dan diulangi sampai menghasilkan 8 audio sampel. Nah, untuk yang background noise-nya ini kita tidak memerlukan suara apapun karena dia sebagai latarnya aja. Jadi tidak perlu memasukkan suara apapun. Nah, ini sama juga dilakukan sampelnya sesuai batas minimumnya, karena tadi di objek itu
batas minimumnya itu 8, maka saya menggunakan 8. Tetapi karena di sini di background noise-nya ini minimalnya ini 20, jadi saya merecord atau mengambil suaranya dalam 20 audio sample. Kemudian kita lanjut langsung ke tahap training model. Kita pencet training model atau train model. Nah, di sini dia akan mempreparing training data. Nah, tujuannya itu apa sih? Nah, pada tahap ini AI akan mempelajari karakteristik dari gelombang suara yang direkam. AI akan mengenali pola frekuensi, amplitudo, serta ciri khas masing-masing suara yang nantinya mampu membedakan suara tepuk tangan dan suara siulan. Nah, jika train model udah selesai, langsung aja kita masuk ke export model. Langsung masuk ke bagian TensorFlow, lalu di-upload. Nanti dia akan menghasilkan suatu link yang nantinya kita copy dan dipastekan. Nah, ini dipaste. Nah, lalu linknya yang muncul juga sama ya seperti sebelumnya. Ini nanti tinggal dites aja suaranya. Nah, di sini pertama saya akan menggunakan suara siulan sebagai testing yang pertama. Nah, dilihat ya dari persentase siulan ini yang hampir 100%. Jadi terlihat bahwa AI ini memberikan probabilitas tertinggi pada siulan. Jadi dia valid siulan. Terus selanjutnya saya akan mencoba menghasilkan suara lain. Ini ada suara jangkrik. Nah, pada kondisi ini AI terlihat kurang yakin dalam melakukan prediksi suara karena suara tersebut belum pernah digunakan selama proses pelatihan tadi. Lalu selanjutnya saya akan mencoba memakai sampel tepuk tangan. Nah, dari hasil presentasi tepuk tangan terlihat ya bahwa AI memberikan probabilitas tertinggi. Jadi ini valid suara tepuk tangan. Nah, dari hasil berikut ini, dari ketiga sampel atau kedua sampel dengan satu sampel untuk membedakan, fungsinya untuk membedakan ya tadi, dilihat bahwa kualitas prediksi AI ini sangat bergantung pada data yang digunakan saat kita melakukan uji training tadi. Baik, lanjut ke pose project. Pada kelas 1, objek 1 saya akan menggunakan objek tangan ke samping. Saya akan melakukan gerakan tangan ke samping, dan objek yang kedua saya akan menggunakan tangan yang mengarah ke atas. Nah, untuk tangan ke samping ini saya langsung mengambil dengan memencet webcam. Nah, ini langsung saya hold to record supaya AI nanti bisa mendeteksi dan mengolah gerakan yang sudah saya buat. Hal ini bertujuan supaya AI dapat mengenali pose meskipun posisi tubuh mengalami sedikit perubahan. Nah, lalu ini masuk ke objek yang kedua, sampel yang kedua, yaitu tangan ke atas. Saya menggerakkan tangan ke atas dengan gerakan dari sumber cahaya yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan 50 pose sampel dengan cahaya yang berbeda. Nah, jika kedua sampel sudah lengkap, dan jumlah pose sampelnya sudah sama, lanjut ke tahap training model atau ke mode training. Nah, pada tahap ini AI akan mempelajari titik-titik penting pada tubuh seperti posisi kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, dan lutut. Dari titik-titik tersebut, AI akan membentuk pola sehingga dapat membedakan pose pertama dan pose kedua. Nah, di sini training sudah selesai, tinggal webnya kita ganti file, lalu kita ke export model, lalu upload. Nantinya akan menghasilkan link sama seperti yang sebelumnya. Jika link sudah muncul, kita copy, lalu kita tambahkan tab, lalu kita tempel, kita paste. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan suatu tahap testing. Nah, ini saya mencoba melakukan pose tangan ke atas.
Nah, di sini terlihat bahwa probabilitas kelas tangan di atas menghadap ke atas meningkat cukup tinggi. Nah, terus saya mengubah posisi menjadi tangan di samping badan. Nah, lalu saya menggunakan pose lain, itu ada pose tangan dua begini. Nah, di situ AI mulai mengalami kebingungan sehingga hasil prediksinya kurang akurat. Jadi hal ini menunjukkan bahwa model hanya mampu mengenali pola yang pernah dipelajari sebelumnya. Nah, dari 3 pengujian tadi itu, saya menyimpulkan bahwa dari ketiga proyek yang telah saya mendemonstrasikan, dapat disimpulkan bahwa proses kerja Artificial Intelligence atau AI pada Google Teachable Machine terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama itu adalah tahapan data gathering, yaitu pengumpulan data sebanyak mungkin dengan variasi yang baik agar model memperoleh informasi yang cukup. Lalu tahap kedua yaitu adalah training, yaitu proses ketika AI mempelajari pola-pola dari data yang telah dikumpulkan sehingga terbentuk sebuah model. Nah, lalu tahap yang ketiga itu adalah testing atau inference, yaitu proses menguji model menggunakan data baru untuk melihat apakah AI mampu memberikan prediksi yang benar. Nah, melalui praktikum ini saya memahami bahwa keberhasilan sebuah model AI tidak hanya ditentukan oleh proses training, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas, jumlah, dan variasi data yang digunakan saat proses pengumpulan data. Jadi semakin baik data yang kita berikan kepada AI, maka semakin baik pula hasil prediksi yang akan dihasilkan. Demikian presentasi dan demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.